Kita mulai jadi gubernur, bupati, wali kota, camat dan pejabat di bawah orang lain ada, sampai tukang sapu ada. Tapi daya mau jadi pejabat di daerah orang tidak akan bisa kita. Karena itu saya protes dengan pemerintah pusat, terutama penerimaan pegawai negeri, penerimaan IPDN. Dulu kewenangan diberikan kepada daerah, tapi sekarang tidak diberikan kepada daerah. 70% anggaran untuk pemerintah pusat, 38 provinsi Indonesia hanya diberi 30% keuangan dana dari negara. Di mana ada keadilan? Kalimantan Timur, penghasil devisa negara terbesar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dengan hasil kayunya, dengan hasil tambangnya, dengan hasil laut, ribuan triliun per tahun dihasilkan oleh kita. Tapi yang kembali ke daerah kita untuk membangun daerah kita hanya berapa persen saja untuk memanis supaya kita tidak marah, tidak memberontak kepada negara ini. Nah, karena itu harapan kita, Pak Lasari sudah bicara di dalam rapat dengan pendapat di Komisi 5, dan beliau sudah meminta berteriak-teriak. Karena kita, Pak, anggota DPR RI orang Dayak yang ada di Jakarta itu tidak sampai 10 orang dari 550. Kita melihat, sudah kita pelajari melalui Dewan Pakar Majelis Adat Nasional. Mengapa kita terpuruk sampai hari ini begini? Karena hukum undang-undang yang dibuat itu, yang selama 30-40 tahun ini tidak pernah berpihak kepada masyarakat adat. Bayangkan sudah 20 tahun kita menggagas disahkannya undang-undang perlindungan masyarakat hukum adat, tapi sampai hari ini sudah masuk prolegnas 2-3 kali, tapi undang-undang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat tidak pernah disahkan. Karena itu saya himbau, ayo Aliansi Masyarakat Adat Nasional, Majelis Adat Nasional, Dewan Adat Dayak, TBBR, Pasukan Merah, kalau bisa kita bersatu, kita rapat bersama, kita demo di DPR RI, kuasai DPR RI itu supaya mereka tanda tangan. Kalau undang-undang tentang perlindungan masyarakat hukum adat tidak disahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka jangan harap kita bisa menuntut apapun tentang hak-hak masyarakat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu. Nanti pemilihan legislatif itu perbanyak orang Dayak menjadi anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Di Provinsi Kalimantan Barat, orang Dayak dikumpul-kumpul hanya 20 dari 65. Orang lain berapa? 45. Diri ini hanya 20. Begitu voting suara mengajukan tentang peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, kita keok. Karena kita hanya 20. Coba contoh seperti Landak, Desapu Bersih, 5 anggota DPR provinsi semua orang kita rebut habis. Coba Sintang rebut habis, Ketapang rebut habis, semua kabupaten rebut paling tidak 50%, maka kita bisa menguasai dewan. Kalau kita menguasai dewan, kita pembuat peraturan daerah, berarti kita bisa mengubah nasib Dayak yang sesungguhnya melalui peraturan daerah perlindungan dan pengakuan hukum adat. Kalau tidak ada itu, tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang sewenang-wenang berinvestasi di tempat kita, mengorok hasil kekayaan kita, hasil hutan, perkebunan, hasil tambang,
Tapi apa yang kita nikmati? Kita nikmati yang namanya di situ adalah bekas-bekasnya. Yang ada di situ kita lihat sungai tercemar. Orang Dayak mau jadi mandor susah, mau jadi apalagi manajer susah. Mengapa? Karena kita tidak bersatu. Makanya saya mengimbau, kalau kita memilih orang, kita pilih orang yang memiliki komitmen untuk membangun Dayak. Jangan sudah dipilih lalu dia memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Orang Dayak dibiarkan, padahal orang Dayak yang mendukung dia sampai duduk. Saya protes juga pada saat penerimaan Polri dan TNI. Ini untuk Kapolda, untuk Kapolri, untuk Panglima TNI. Orang kita begitu tes banyak tak memenuhi syarat, terutama akademik.